Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nursyifa Nasir dengan NIM 2402095011004 dari kelas PTIKD. Pada kesempatan siang hari ini, sore kali ini, izinkan saya untuk memberikan jawaban saya dari mata kuliah Matematika Dasar mengenai tugas keempat mengenai relasi. Jadi di sini ada satu soal yang dimana kita diminta untuk menentukan sebuah relasi dia memiliki sifat yang seperti apa. Dapat dilihat di sini di nomor 1, yaitu diketahui sebuah relasi R dan S yang masing-masing didefinisikan pada himpunan A, yakni A, B, C, dan D, yang dimana masing-masing relasi ini direpresentasikan dalam graf panah sebagai berikut, seperti ini. Bisa dilihat graf panah seperti ini. Nah, jadi soalnya tentukan apakah relasi R dan S ini memiliki sifat reflektif, setangkup, tolak setangkup, atau menghantar. Nah, jelaskan alasannya. Jadi di satu soal ini kita diminta untuk menentukan apakah relasi R dan S ini memiliki salah satu sifat dari yang saya sebutkan tadi, yang keempatnya. Jadi langsung saja untuk sifat yang pertama itu ada reflektif. Jadi apa sih itu reflektif? Jadi reflektif adalah sebuah relasi dikatakan reflektif apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut, yakni apabila untuk setiap X itu adalah himpunan, terdapat X ke X dalam sebuah relasi. Apabila refleksif ini dianalogikan sebagai mencintai dirinya sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sini di titik X ke X kembali lagi dirinya ke sendiri. Dalam arti kata, contoh panah dari reflektif itu seperti ini. Dia putar ke dalam dirinya lagi sendiri. Nah, jadi saya langsung bacakan saja. Saya telah menyimpulkan semua jawabannya. Jadi untuk di sifat reflektif ini saya hanya menemukan beberapa titik di antara kedua relasi ini, yang dimana di relasi pertama ini saya hanya menemukan satu titik, yakni titik B yang kembali ke dirinya sendiri. Kemudian sedangkan di relasi S itu saya temukan dua titik, namun saya lupa tulis di sini, ada di titik B dan di titik C, namun ada di soal. Jadi secara kesimpulan, kedua relasi ini tidak dapat dikatakan sebagai memiliki sifat reflektif karena di relasi R hanya memiliki satu titik yang memenuhi sifat reflektif. Namun di relasi S hanya memenuhi dua titik, tidak keseluruhan titik. Nah, telah saya jumlahkan ini, di relasi R ini terdapat 7 titik dan di sini juga terdapat 7 titik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk sifat yang pertama itu reflektif, kedua relasi ini tidak memiliki sifat reflektif. Kemudian yang sifat kedua yaitu ada setangkup. Ada sifat setangkup. Di sini. Jadi sifat kedua itu setangkup. Nah, sebuah relasi dapat dikatakan setangkup apabila untuk setiap elemen X ada, untuk setiap elemen jika X ke Y ada, maka Y ke X juga harus ada dalam sebuah relasi, yang artinya jika dianalogikan setangkup ini seperti sebuah pasangan yang memiliki perasaan yang bolak-balik. Dalam arti kata, di sini juga memiliki panah yang bolak-balik. Apabila X ke Y, maka Y ke X juga harus ada. Nah, di relasi R ini saya hanya menemukan satu titik, yakni titik B ke D, kemudian D ke B. Seperti ini. Nah, di relasi R saya temukan ada 4 titik, yakni ada A ke D, kemudian D ke A, dan A ke C, dan C ke A. Namun sudah saya katakan tadi bahwa di masing-masing relasi ini memiliki 7 titik, dan di relasi R ini hanya memenuhi 2 titik saja. 5 titiknya tidak memiliki arah yang
atau panah yang bolak-balik. Begitupun dengan relasi S, tidak memiliki panah yang bolak-balik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sifat kedua itu juga setangkup, tidak memenuhi kedua relasi. Jadi, langsung saja ketiga, yakni tolak setangkup. Nah, jadi sifat ketiga itu tolak setangkup. Sebuah relasi dikatakan tolak setangkup atau asimetris apabila jika X, Y ada, maka Y, X harus tidak ada. Jadi, tolak setangkup itu adalah kebalikan dari setangkup tadi. Jadi, apabila setangkup tadi dikatakan harus panah yang bolak-balik, maka tolak setangkup itu harus hanya ada satu kali panah, seperti ini. Titik A ke B, ini kan tidak kembali lagi ke B ke A, jadi dia dapat dikatakan setangkup. Nah, setelah saya telah lebih dalam, di bagian setangkup ini syaratnya itu juga tidak boleh adanya loop atau arah ke dirinya sendiri. Jadi dia harus benar-benar ke dirinya ke satu titik saja. Nah, di soal A ke B itu merupakan tolak setangkup, A ke D juga merupakan tolak setangkup, D ke C merupakan tolak setangkup, dan C ke B juga tolak setangkup. Namun ada loop dan ada setangkup bolak-balik. Jadi ini juga tidak dikatakan tidak tolak setangkup. Begitupun dengan ini, karena ada loopnya di sini dan di sini juga ada bolak-balik. Jadi untuk keseluruhan ini juga tidak dapat dikatakan tolak setangkup karena dia memiliki loop dan arah bolak-balik. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat menghantar. Nah, di menghantar ini sebuah relasi dikatakan menghantar atau transitif jika ada X ke Y dan Y ke Z, maka harus juga ada Z ke X ke Z. Jadi dalam kata lain, menghantar ini merupakan titik yang berurutan. Jadi X ke Y, baru Y lagi ke Z, kemudian X ke Y, Z lagi. Nah, setelah saya simpulkan, saya telah mendapatkan beberapa titik, yakni saya bacakan saja. Yakni pertama, ada 7 titik teman-teman, ada A ke B, A ke D, B ke D, C ke A, C ke B, D ke C, dan D ke B untuk relasi bagian R. Nah, pertama itu ada A ke B dan B ke D, maka harus ada A dan D. Di soal ini telah saya kerjakan ada. Kemudian titik A ke D dan D ke C, maka harus ada A ke C. Di sini di soal tadi di kolom di relasinya itu tidak ada. Kemudian C ke A dan A ke B, maka harus ada C ke B, ada. Kemudian C ke A dan A ke D, maka harus ada C dan D, C ke D, tidak ada. Kemudian D ke C dan C ke B, maka harus ada D ke B, itu juga ada. Jadi karena di sini terdapat 2 titik yang tidak memenuhi, maka relasi ini juga tidak memenuhi sifat menghantar. Lalu bagaimana dengan relasi yang kedua? Nah, relasi kedua sini ada 7 titik juga di relasi R, yaitu A ke D, A ke C, B ke A, B ke C, C ke A, D ke A, dan D ke C. Di sini ada titik A ke D dan D ke C, maka harus ada A ke C dan ada. Dan B ke A dan A ke C, maka harus ada B ke C, ada juga. Kemudian C ke A dan A ke D, maka harus ada C ke D, itu di relasi R itu tidak ada. Kemudian D ke A dan A ke C, maka harus ada D ke C, itu juga ada. Nah, di sini sebenarnya titik relasi S ini hampir memiliki sifat menghantar, namun satu sifat itu tidak ada, satu titik itu tidak ada. Jadi secara keseluruhan dikatakan bahwa kedua relasi ini tidak memiliki satupun sifat dari yang tadi telah disebutkan. Namun apakah boleh sebuah relasi itu tidak memiliki sebuah sifat? Sepengetahuan saya, sebenarnya saya juga tidak tahu apakah saya salah atau bagaimana, tapi sebuah relasi tidak diwajibkan untuk memiliki salah satu sifat dari
yang tadi saya sebutkan ya, itu ada reflektif, setangkup, tolak setangkup, atau menghantar. Nah, di sini kan di dalam suatu relasi ini sebenarnya memiliki beberapa sifat, yakni ada reflektif, ini reflektif, ini setangkup, ada tolak setangkup, bolak-balik, ada tolak setangkup yang sendiri, setangkup yang bolak-balik, kemudian menghantar yang bergiliran secara berurutan. Sebenarnya di dalam satu relasi ini sudah memenuhi keempat sifat itu. Tetapi kan ini dalam satu relasi. Jadi satu relasi itu mungkin bisa memiliki beberapa sifat di dalamnya seperti ini. Tapi saya juga kurang tahu. Tapi untuk jawaban saya mungkin di sini. Mohon maaf Ibu apabila banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.